Saya Fira Dwisha Wizra dari tingkat 1A. Pembahasan pertama yaitu pemeriksaan diagnostik sederhana seperti feses, cairan pervaginam, dan sputum. Lanjut, pengambilan spesimen feses, pengertiannya adalah pemeriksaan yang berguna untuk mengetahui adanya parasit dan telur cacing, melihat ada tidaknya darah, mendeteksi virus dan bakteri. Tujuannya untuk mengetahui klinis dalam menentukan diagnosa penyakit. Alat dan bahan, mikroskop, objek gelas, cover gelas, eosin 2%, kapas lidi steril, dan handscoon. Lalu ini adalah jenis-jenis dari feses. Lanjut ke pengambilan spesimen feses. Pertama, pengambilan berupa feses segar jika tidak mungkin lakukan usap rektal. Ambil spesimen dengan sarung tangan bersih. Cara pengambilan feses segar, pertama pasien diminta BAK terlebih dahulu. Feses segar tidak boleh tercampur dengan air kloset atau urin. Feses ditampung pada pot steril bermuat besar dan berpenutup. Feses dikeluarkan dan ditampung di atas kertas plastik. Dengan lidi, ambil banyak feses yang dibutuhkan. Feses padat 2-5 gram, feses cair 10-15 ml. Cara pengambilan secara usap rektal pertama, diambil dengan kapas lidi sintetis steril, putar 360 derajat pada mukosa rektal dengan kedalaman 1-2 cm. Kemudian, masukkan ke dalam tabung steril, tutup rapat. Untuk pemeriksaan spesimen feses, pertama, petugas mencuci tangan dan menggunakan handscoon bersih. Kedua, petugas menyiapkan objek gelas yang kering, bersih, dan steril. Ketiga, petugas meneteskan eosin 2% pada objek gelas. Keempat, petugas mengambil sedikit feses, aduk dengan tetesan eosin. Kelima, petugas menutup dengan cover gelas. Keenam, petugas melihat pada mikroskop perbesaran 45 kali, lihat adanya telur cacing, larva, bakteri, amuba, eritrosit, leukosit, dan lain-lain. Ketujuh, bereskan alat. Kedelapan, lepas handscoon dan cuci tangan 6 langkah. Kesembilan, lakukan pendokumentasian tindakan. Lanjut ke penyimpanan spesimen feses. Pertama, feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila 1 jam atau lebih, gunakan media transport yaitu Carry and Blair, Stuart Medium, ataupun Pepton Water. Penyimpanan kurang 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Lanjut pengambilan spesimen cairan pervaginam. Persiapan alatnya, kapas lidi steril, objek gelas, bengkok, handscoon, spekulum, kain kasa, kapas sublimat, dan perlak. Langkah-langkah pengambilan spesimen cairan pervaginam pertama, beritahu dan jelaskan kepada klien tentang tindakan yang akan dilakukan, dekatkan alat dan pasang sampiran, membuka dan anjurkan klien untuk menanggalkan pakaian bagian bawah atau menjaga privasi klien, pasang perlak di bawah bokong klien, atur posisi klien dengan kaki ditekuk atau posisi dorsal recumbent. Cuci tangan 6 langkah, lalu gunakan handscoon. Buka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan. Mengambil sekret vagina dengan kapas lidi dengan tangan yang dominan sesuai kebutuhan. Lalu hapus sekret vagina pada objek gelas yang disediakan. Buang kapas lidi pada bengkok. Masukkan objek gelas ke dalam piring petri atau ke dalam tabung kimia dan ditutup. Beri label dan isi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium. Lalu bereskan alat, lepas handscoon, cuci tangan 6 langkah, dan lakukan dokumentasi tindakan. Selanjutnya, pengambilan spesimen sputum. Sputum adalah sekret mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Sputum yang baik untuk diperiksa adalah sputum yang kental dan purulen, berwarna hijau kuning-kuningan dengan volume 3-5 ml tiap pengambilan. Individu yang sehat tidak memproduksi sputum. Untuk persiapan alatnya, pertama, sputum pot, spidol, perlak, dan bengkok. Untuk langkah-langkahnya, pertama petugas menyiapkan pot sputum, lalu petugas menyiapkan spidol, petugas memberi pot sputum yang telah diberi label, lalu petugas memberikan penjelasan kepada klien tentang cara menampung sputum. Pertama, kumur dengan air bersih sebelum mengeluarkan sputum,
Lalu jika memakai gigi palsu, lepaskan sebelum berkumur. Lalu tarik nafas 2-3 kali dan setiap kali nafas, hembuskan dengan kuat. Dekatkan pot yang sudah dibuka ke mulut dan batukan dengan keras langsung ke dalam pot sputum. Lalu tutup pot yang berisi sputum dengan rapat. Bersihkan mulut dengan tisu bersih, lalu cuci tangan. Selanjutnya, klien menyerahkan sampel sputum kepada petugas. Petugas meletakkan sampel sputum pada tempat sampel sputum. Waktu pengambilan spesimen sputum untuk menegakkan diagnostik tuberkulosis paru dari pemeriksa mikroskopik perlu 3 kali pengambilan sputum dalam 2 kali kunjungan, yaitu sputum sewaktu ketika penderita pertama kali datang, sputum pagi keesokan harinya ketika penderita datang lagi dengan membawa sputum pagi. Dikeluarkan pagi-pagi setelah bangun tidur. Sputum sewaktu pada saat penderita tiba di lab, penderita diminta mengeluarkan sputum lagi. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu preoperasi, intraoperasi, dan postoperasi. Persiapan preoperasi adalah masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di meja bedah. Persiapannya, prioritas utama adalah informed consent, yang guna untuk mencegah ketidaktahuan klien tentang prosedur yang akan dilakukan. Selanjutnya, persiapan dan perawatan preoperasi. Pertama, pemberian pendidikan kesehatan preoperasi. Kedua, persiapan diet. Ketiga, persiapan kulit. Keempat, latihan nafas dan latihan batuk. Kelima, latihan kaki. Keenam, latihan mobilitas. Dan ketujuh, pencegahan cedera. Lanjut, persiapan dan perawatan intraoperasi. Hal yang perlu dikaji dalam intrabedah adalah pengaturan posisi klien. Berbagai masalah yang terjadi selama pembedahan mencakup aspek pemantauan fisiologis, perubahan tanda vital, sistem kardiovaskuler, keseimbangan cairan, dan pernapasan. Selain itu, lakukan pengkajian terhadap tim dan instrumen pembedahan, serta anestesi yang diberikan. Persiapan intraoperasi. Pertama, penggunaan baju seragam bedah, cuci tangan sebelum pembedahan, menerima pasien di daerah bedah, pembersihan dan persiapan kulit, lalu penutupan daerah steril. Keenam, pelaksanaan anestesia dan pelaksanaan pembedahan. Lanjut, persiapan dan perawatan post-operasi. Post-operasi adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai sejak klien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Beberapa hal yang perlu dikaji adalah status kesadaran, kualitas jalan napas, sirkulasi dan perubahan tanda vital yang lain, keseimbangan elektrolit, kardiovaskular, lokasi daerah pembedahan dan sekitarnya, serta alat-alat yang digunakan dalam pembedahan. Perawatan post-operasi. Yang pertama adalah mempertahankan sirkulasi, lalu meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri dapat dilakukan manajemen luka. Lalu mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, mempertahankan eliminasi, mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan nafas, tarik nafas yang dalam dengan mulut terbuka, tahan nafas 5 detik dan hembuskan, lalu discharge planning. Lanjut, post-operasi. Untuk perawatan luka perineum, pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara kelahiran plasenta sampai kembalinya organ genetik semula. Bentuk luka perineum itu ada dua, ruptur dan episiotomi. Lalu, waktu perawatan pertama saat mandi, kedua setelah BAK, dan ketiga setelah BAB. Alat dan bahan, pertama botol, baskom, gayung, shower, air hangat, dan handuk bersih. Untuk bahannya, air hangat, pembalut nifas, dan antiseptik. Terima kasih.